Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan topik Fraud, Ethics, and Internal Control yang diambil dari buku Accounting Information System pada chapter 3. Adapun studi objektif pada chapter ini akan membantu kita memahami konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, pengantar tentang perlunya kode etik dan pengendalian internal. Yang kedua, penipuan terkait akuntansi yang dapat terjadi ketika kode etik dan pengendalian internal lemah atau tidak diterapkan dengan benar. Selanjutnya, sifat penipuan manajemen, karyawan, pelanggan, vendor, dan komputer. Kemudian juga akan dibahas kebijakan yang membantu dalam menghindari penipuan dan kesalahan terkait dengan pemeliharaan kode etik, pengendalian internal akuntansi, kontrol teknologi informasi, dan yang terakhir persyaratan pengendalian internal SOX 2002. Introduction to the need for a code of ethics and internal control. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu kode etik dan pengendalian internal. Kode etik didefinisikan sebagai seperangkat pedoman terdokumentasi untuk perilaku moral dan etika dalam organisasi. Sedangkan internal control itu adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan. Lalu muncul pertanyaan, seberapa penting kode etik tersebut? Nah, pentingnya kode etik mungkin lebih mudah dilihat dengan melihatnya dari perspektif yang berlawanan. Seperti yang terlihat jelas dengan banjirnya skandal penipuan akuntansi di perusahaan seperti Enron, WorldCom, dan Global Crossing. Di sana manajemen tidak selalu menunjukkan perilaku etis. Jika manajemen tidak menunjukkan perilaku etis, karyawan di semua tingkatan jauh lebih mungkin untuk mengikutinya dalam pengabaian mereka terhadap pedoman etika. Tentu saja sebaliknya juga harus benar. Nah, untuk membantu memastikan sistem dan laporan akuntansi yang akurat dan lengkap, maka organisasi harus memiliki pengendalian internal akuntansi yang baik, pengendalian teknologi informasi yang baik, dan kode etik yang ditegakkan. Singkatnya, perusahaan yang memelihara sistem akuntansi dan pengendalian internal teknologi informasi yang baik dan menghargai perilaku etis itu akan lebih mungkin untuk menghindari penipuan, masalah etika lainnya, dan kesalahan dalam catatan akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas penipuan terkait akuntansi. Penipuan didefinisikan sebagai pencurian, penyembunyian, dan konversi untuk keuntungan pribadi atas uang, aset fisik, atau informasi orang lain. Dari definisi tersebut, penipuan mencakup penyembunyian. Nah, dalam kebanyakan kasus, penipuan termasuk mengubah catatan akuntansi untuk menyembunyikan fakta bahwa pencurian terjadi. Contohnya, seorang karyawan yang mencuri uang tunai dari majikannya, itu dia akan cenderung mengubah catatan uang tunai untuk menutupi pencurian tersebut. Dan definisi penipuan juga mencakup pencurian, yang mana tidak hanya uang dan aset yang dapat dicuri, tetapi juga informasi juga dapat dicuri. Nah, banyak informasi yang disimpan perusahaan dapat berharga bagi orang lain. Contohnya saja pencurian atas nomor kartu kredit pelanggan. Agar penipuan dapat dilakukan, ada 3 kondisi yang harus ada seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang mana ada insentif atau tekanan, ada peluang, dan rasionalisasi atau disebut dengan sikap. Nah, di sini insentif untuk melakukan keuangan bisa tekanan keuangan, tekanan pasar, kegagalan terkait pekerjaan, atau perilaku adiktif dapat menciptakan insentif untuk melakukan penipuan. Kemudian ada peluang untuk melakukan penipuan, yang mana keadaan dapat memberikan akses ke aset atau catatan yang menjadi objek aktivitas penipuan, dan yang melakukan itu hanya bisa orang-orang yang memiliki akses, dan pengawasan yang tidak efektif itu seringkali menjadi faktor pendukungnya. Kemudian ada rasionalisasi dari tindakan penipuan
tersebut. Nah, penipu biasanya membenarkan tindakan mereka karena kurangnya karakter moral. Yang mana mereka mungkin berniat untuk membayar atau menebus tindakan tidak jujur mereka di masa depan, atau mereka mungkin percaya bahwa perusahaan berutang kepada mereka sebagai akibat dari ekspektasi yang tidak adil atau kenaikan gaji yang tidak memadai. Selanjutnya ada manajemen fraud. Manajemen fraud ini dilakukan oleh satu atau lebih manajer tingkat atas dalam perusahaan, biasanya dalam bentuk pelaporan keuangan yang curang. Nah, penipuan manajemen ini mungkin melibatkan melebih-lebihkan pendapatan dan aset, mengecilkan biaya dan kewajiban, kemudian salah menerangkan prinsip akuntansi atau kombinasi dari taktik-taktik tersebut. Kemudian ada employee fraud. Employee fraud ini dilakukan oleh karyawan non-manajemen. Hal ini biasanya berarti bahwa seorang karyawan mencuri uang tunai atau aset untuk keuntungan pribadinya. Selanjutnya ada customer fraud, yang mana ini terjadi ketika pelanggan memperoleh uang tunai atau properti secara tidak benar dari perusahaan atau menghindari kewajiban melalui penipuan. Kemudian ada vendor fraud. Yang ini terjadi ketika vendor memperoleh pembayaran yang bukan haknya. Vendor yang tidak etis itu dapat dengan sengaja mengirimkan faktur duplikat atau salah, mengirim pengiriman yang jumlahnya sedikit, atau mengirim barang dengan kualitas lebih rendah dari yang dipesan. Selanjutnya, kebijakan untuk membantu menghindari penipuan dan kesalahan. Berikut ini ada 3 tindakan penting yang dapat dilakukan organisasi untuk membantu dalam pencegahan atau deteksi penipuan dan kesalahan. Yang pertama, yaitu dengan memelihara dan menegakkan kode etik. Yang kedua, memelihara sistem pengendalian internal akuntansi. Dan yang ketiga, memelihara sistem pengendalian teknologi informasi. Nah, tindakan berkelanjutan ini tidak akan sepenuhnya mencegah atau mendeteksi semua penipuan atau kesalahan, tetapi tindakan tersebut dapat sangat mengurangi kemungkinan penipuan dan kesalahan. Selanjutnya, pemeliharaan kode etik. Contohnya, ketika manajemen tidak etis, penipuan mungkin saja terjadi. Nah, di sisi lain, jika manajemen puncak perusahaan menekankan perilaku etis, model perilaku etis, dan memperkerjakan karyawan yang etis, maka kemungkinan penipuan atau penyimpangan etika tersebut dapat dikurangi. Nah, memelihara dan menegakkan kode etik ini juga bisa membantu mengurangi perilaku tidak etis dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pemeliharaan pengendalian internal akuntansi. Sistem pengendalian internal atau internal control system itu menyediakan kerangka kerja untuk memerangi penipuan. Namun, upaya untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan itu hanyalah salah satu alasan organisasi memelihara sistem pengendalian internal. Nah, adapun tujuan dari sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aset atau dari penipuan atau kesalahan. Yang kedua, menjaga keakuratan dan integritas data akuntansi. Yang ketiga, mempromosikan efisiensi operasional. Dan yang keempat, pastikan kepatuhan dengan arahan manajemen. Selanjutnya, pemeliharaan pengendalian teknologi informasi. Seiring waktu, biaya perangkat keras dan perangkat lunak komputer itu telah menurun secara dramatis, sementara daya komputasi telah meningkat pesat. Nah, ini berarti bahwa saat ini sebagian besar perusahaan kecil mampu memelihara sistem akuntansi terkomputerisasi, sementara perusahaan besar menempatkan ketergantungan yang lebih besar pada sistem berbasis komputer. Nah, teknologi informasi di sini memainkan peran penting dalam organisasi, sehingga setiap kegagalan dalam sistem ini dapat menghentikan operasi yang sedang berlangsung, seperti penjualan, manufaktur, atau pembelian. Nah, sistem teknologi informasi ini tentunya telah menjadi urat nadi operasional bagi sebagian besar perusahaan. Pembahasan berikutnya, EXO Act tahun 2002.
ESO Act itu ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 30 Juli 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan memperkuat pentingnya etika perusahaan. ESO Act ini berlaku untuk perusahaan publik dan auditor perusahaan publik. Undang-undang tersebut diberlakukan dalam upaya untuk mengekang korupsi dan kesalahan akuntansi yang baru-baru ini ditemukan sehubungan dengan kebangkrutan perusahaan raksasa seperti Enron dan WorldCom. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.